Jadi nggak akan ada ulama kalau nggak ada kita. Ulama muncul dari kita. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang pelajaran untuk kita dari Sang Pengasih dan Sang Penyayang sebagai terapi semua beban-beban di dada. Silakan subscribe, like, dan share. Alam ini diciptakan penuh dengan fenomena. Kita lanjutkan apa kemarin sih? Akal yang berada informasi yang wajib sebagai Data yang zoologia wajib sebagai bahan probabilitas akal. data yang zoologia apa? Wajib ada Wajib sebagai bahan bakar mobilitas akal. bahan bakar mobilitas. Sepintas kita ulang. Dari seluruh derivasi. Tahu derivasi, Sah? Tidak, Pak. Bukan variasi, bukan. Derivasi tahu deh? Derivasi itu pecahan kata. Derivasi lapas akal ini semuanya berbentuk Ini ini spesifik dari seluruh derivasi lapas akal yang ada di Quran. Ada berapa kemarin? Coba dicek. 30 ayat sekian, ya kan? Semuanya berbentuk kata kerja. Bukan isi. Apalah takilun, ya kan? Yakilun, semuanya. Akaluhu, semuanya kata kerja. Dari sini saja bisa kita simpulkan artinya akal ini selalu bekerja mobile 24 jam non Stop. Dia tidak pernah berhenti. Walau kita tidur sekalipun. Apa buktinya? Mimpi Jadi mimpi itu kerja apa? akal. Maka dia sangat tergantung karena dia terus bekerja. Ya kan? Karena dia terus bekerja. Ada atau tidak ada data, dia akan terus bekerja. Bayangkan kalau akalnya kosong, nggak ada data. Tapi dia dipaksa untuk terus bekerja. Apa yang terjadi? kacau. Itu yang disebut orang kadang-kadang kesurupan dia. Enggak. Karena dia nggak punya data, datanya nggak ada. Bahan bakarnya, generatornya nggak ada. Tapi dipaksa untuk berlari. Akhirnya apa yang dilihat itu jadi data. Lihat gagang pacul di tengah kegelapan, aduh,
juri cina kan gitu. ber Ya. ber ber Data itu yang bekerja. dimensi. Ngerti nggak? Karena dari kecil, karena ini kan waktu kecil. Dari kecil sampai saat ini kita Indonesia itu kan penduduknya adalah penduduk yang sangat takut dengan juri. Dari kecil ditanamkan, awas jangan ke sama sana. Ada hantu masuk, Nanti tek, tersimpan. Ingat, simpan satu data. Awas, awali, tek, tersimpan. Itu nyimpan terus, nyimpan terus itu. Jadi sebuah data. Suatu saat data itu dipaksa untuk kerja. eksis. Nah, terus kurang kesurupan apa segala macam. Nah, makanya apa sih data yang siogia yang harus kita isi pada akal kita agar akal ini bekerjanya efektif itu loh. Kemarin udah kita bahas apa kemarin ayat-ayat alamiah. Nonton bokep masuk data terbawa mimpi kadang-kadang kan Ke bawah. ke bawah. Pak pencet Pak Quran Pak. Lebih basah. Nah, bukan basah lagi. Hujan sampai. Oh, jadi tergantung data ngerti nggak? Tergantung data yang masuk sama Kita. akal kita. Itulah yang tampil nanti pada desktop. Ya kan? Just ketika diakses, dia bekerja, aneh-aneh kan? Makanya perhatikan, kalau ada data yang tidak kompatibel dengan komputer kita, itu pasti ketika kita klik pada Word atau pasti muncul gambar-gambar mesin itu terpuguh kan? Nah itulah yang disebut dengan virus. Nah, makanya kalau data yang masuk terpuguh, Pimpinan. isinya akal kita adalah virus semua. Ini pembukaan. Mengulang biar nyambung nih maksudnya. Artinya walaupun kalian kemarin nggak ikut cerita yang sekarang, kalian nyambung. Oke? Hapusnya. Sekarang kita masuk kepada setelah kemarin ayat-ayat alamiah. Udah berapa ayat kemarin, Jis? Oh, 4 3 atau 4 ayat kemarin itu kan. surat. Yang kedua, Ya. redaksi Qur'annya. Di surat 43 ya. Coba lihat. Sal, Qur'annya tuh. Ya Pak. Tahu Qur'an? Coba. Jadi apa yang saya jelaskan ini referensinya sumbernya dari Quran juga. Gitu. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nah, Sungguh kami telah menjadikan itu harusnya dari satu tuh ya. Hah? Dari satu. Hamim Hamim. wal kitabil mubin. Wal kitabil mubin. Kitab yang mubin Mubin itu apa? jelas. Dari kata bayan itu kata. Ya, teh. Mubin, bayan, tabayun satu akar kata tuh kan. Jadi mubin itu secara bentukan, secara linguistis Qurani, mubin itu isim apa teh?
Alkitab. Ayo, Mubin. Mubin. Ini Alkitab. Isim Pak. Isim apa? Simpak. Fa'il. Fa'il? Iya. Kitab yang fungsinya sebagai penjelas. Jadi untuk menjelaskan segala sesuatu itu sumbernya dari apa saja. Kadang-kadang ada sebagai hakim dia kan. Jadi predikat kitab ini banyak. Al-Huda, ya kan? Al-Bayan, Udah. Al-Furqan, Syifa. ya kan? Syifa. Dan di ayat ini dia sebagai Mubin. Kenapa bisa mubin? Di ayat 3-nya. Inna Jangan. Pokoknya itu dalam Arabia. inna ja'alna bukan. Sesungguhnya kami Jadi menjadikan Quran. Oh kita Hah? huna itu kepada kitab. huna kemana? Ke kitab. Kitab dong. Domir nih kan? Domir dari antecedennya kemana? Ke sini. Kitab. Kitab itu dijadikan Dalam bahasa Arab. Sana. Quranan Arabian. Quranan Arabia. Spesifikasi ayat ini adalah kitab diproses, dijadikan menjadi Quranan Arabia. Yang sekaligus mengkoreksi paradigma lama bahwa Al-Quran adalah berbahasa Arab. Ayat ini akan menjelaskan bagaimana sebenarnya hubungan Quran dengan Arabian. Berdasarkan asal-usul keberadaannya, mana yang lebih dulu eksis? Mana yang lebih dulu ada? Quran apa orang Arab? Quran. Tuh. Mana duluan Anda? Quran atau orang Arab? Orang Arab. Saya masih Jadi kita ngaji ya, artinya ngaji ini sistem kita berdiskusi. dua arah ya. Artinya bukan saya aja yang ngomong. Artinya kalian juga dituntut untuk Berpikir. mengaktifkan potensi pikir. Gitu. Kan Kan tergantung data berarti kan. Gimana? Sal? kan aku lama nih gue ternyata berangsur-angsur sedangkan yang dimaksud iya teh Al-Quran ayeuna atau ke Wah.
kan dulu Al-Quran kan diwahyukan kepada Nabi Muhammad, berarti orang Arab udah ada. Nah, berangsur-angsur pertama ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad kan Al-Alaq kan, jadi wahyu. Berangsur-angsur begitu kemudian disatukan menjadi satu mushaf. Terus Tapi kandungannya mah melan iya kan Al-Quran. sebenarnya nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa. Ya tuh. Nggak bisa dipisahkan. Arabian, ya, Quran dengan Arabian itu tak bisa dipisahkan. Ada alat mutakhir. Arabian dia termasuk isim apa kan? Isim apa termasuk? Masdar. Isim istifham sama Quran Arabian. Secara bahasa ini artinya Kearaban. fa'lan, artinya perbuatan. 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 Hal-hal yang berhubungan dengan Perbuatan. kita komparasi kalimatnya. Kemerahan. Kalau kemerahan artinya apa berarti? Keberuman. Kehitaman. Berarti agak Agak. hitam. Agak. Si Isal ini kehitaman. Berarti agak hitam. Kalau kearaban berarti Agak. mirip bahasa, bergaya bahasa, versi bahasanya bernuansa Arab. Itu arti sebenarnya. Ini artinya bacaan. Ya. Ifroan. Jadi si Kitabul Mubin tadi diterbitkan dalam bentuk bacaan yang bergaya bahasa Arab. Bukan artinya bahasa Arab kan? Banyak orang Arab yang ngerti Quran juga loh. Banyak orang Arab yang ngerti Quran. Hamim. Ada nggak dalam tata bahasa Arab kata seperti ini? Ada. Ini satu bukti. Kadang-kadang Quran sendiri menabrak ilmu nahwu syarat. Banyak yang ditabraknya. Menabrak ilmu nahwu syarat. Quran sama nahwu syarat mana duluan muncul? Quran. Quran ada. Baru nahwu syarat. Setelah diteliti, dibuatlah diklasifikasi oleh para ulama. Oh iya, oh huwa itu untuk kata ganti laki-laki, iya itu untuk kata ganti perempuan, anta itu untuk wanita. Tapi kadang-kadang Quran sendiri menabrak. Contoh nih 81 coba lihat surat 81. Terus orang, oh jangan sembarangan menerima Quran, harus ngerti ilmu nahwu sorof. Loh, orang ilmu sorof muncul dari Quran kok, gimana sih? Kok kita menerjemahkan Quran
tergantung nahu sorob. Sedangkan nahu sorob munculnya dari Quran. Quran. Gimana? Ayat berapa tadi? 81 Takwir. takwir. Takwir ya. Mana tengah takwir teh? Surat 8 Islam. 27. Coba lihat ya. In huwa illa dzikrul lil alamin. Tabrakan deh. Ini bukti. Tidaklah Al-Quran itu melainkan untuk mengingat Lafaz aslinya. zikrun In huwa. in huwa. Sesungguhnya baca sesungguhnya Pak. Huwa di situ loh. Sesungguhnya dia melainkan peringatan bagi seluruh alam. Di mana? Tabrakannya di mana? Ngerti nggak? Saya bilang tabrakan itu, ngerti nggak tabrakannya di mana? Coba lihat, baca. 8127. Peringatan seluruh alam. Semuanya dia. Kamu masih tengok. Di situ ada tabrakan antara konsep ilmu dengan Quran itu sendiri. Dan ya, hapus ya. Udah? Kebuka? In huwa, sesungguhnya dia teh siapa? Quran. Muhammad, dia Hah? menunjuk kanjeng Nabi. Dia eta ke siapa? Dia ke Nabi. Bukan. Al-Quran. Coba. Terjemahnya, mereka terjemahnya apa? Al-Quran. Siapa? Al-Quran Al-Quran, kan? tidak lain. Tabrakan nggak? Ayatnya takwir. Iya. Ayat Kan udah 7. Di situ di kemana? Huana kemana arahnya? Kanjeng Nabi. Oh iya? Oh, Nah, dia. Artinya, mereka artikannya apa? di Diana. jadinya diterjemahkan eta. Udah 7. Terjemahan Oh, 27. 27 apa? Saya sudah. Itu 7. 27. Kan huwa. Oh, nya ke Al-Quran. Tabrakan nggak? Tabrakan nggak? Harusnya Harusnya dipakai kata apa? kata Quran itu kan benda kan, harusnya dia. iya, Betul nggak? betul. Secara nosor kamu, makanya beruntung kamu dari sini bisa membantu Bayan. Namanya benda itu harusnya pakainya dia, bukan Kuah gua. makan Gua mah ke orang. orang. Sama. Jadi kalau menurut aturan bahasa Arab, ini salah. Tapi masa wahyu salah? Oh, cerita mana salah? Itu. Oh, salah. Enggak. Tapi masa iya salah gitu? Itu makanya, itu bukti Quran itu bukan bahasa Arab. mirip bahasa. Masih Arab. Ini bukti. Banyak bukti-bukti yang lain. Banyak bukti-bukti yang lain. Kata Ustaz ada kan di Quran? Oh, mana? Kayak ulama Habib. Masa nggak ada di Quran? Soalnya bahasa Arab Bahasa Arab. Bukan bahasa Quran. Quran. Gitu. Ini saya hanya membuktikan aja ya. Membuktikan bahwasannya ilmu nosorob sendiri pun kadang-kadang nggak mempan gitu loh, nggak tembus untuk orang memahami. Banyak orang yang ngerti nosorob nggak ngerti Quran.
Satu bukti lagi nih. Ini satu bukti lagi nih. Maksudnya biar kalian apa ya? Ini sengaja saya ingin mengaktifkan pola pikir kalian agar Efektif. bekerja dengan benar gitu. Tidak hanya menerima sebuah data itu. Gitu saja. Ini begini, udah terima. Gitu loh. Oh dia kan ulama, oh iya ulama. Tuh harus hormat kita sama takzim. Tapi dia juga dia kan bikin kan ulama ini, Usman. ya kan? Terjemah ini kan ulama semua, orang ulama, orang pintar, orang bodoh. Ya kan gitu. Cuman jangan yang disebut Quran yang mana? Redaksi. Yang disebut Kitabul Mubin itu yang mana? Yang Arab-Arabanya. Yang ini apa yang ini? Yang ini. Ini ya. Jadi perintah ikro kita baka itu ibaratnya ini apa yang ininya? Yang itu Arab. Paham nggak? Paham. Satu bukti lagi. Coba 3356. 3356. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ah, Ya buka, ayyuhalladzina teteh buka. amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Gimana? Iya kan, sering pakai yang sholawat. enggak. Pakai itu kan, innong. Kita buktikan sekarang. Shalawat naon sah? Pembukaan sholawat. Pembukaan. Pembukaan Shalawatnya. Sholawatannya. Oh, Iya bahasa lah. itu siapa gini? Innong. Akhirnya gitu lah. mulai. Oke? Kita aksentuasinya pada kalimat ini. Yusholluna. Oke? Coba. Mereka menerjemahkannya apa? Yushollu itu diterjemahkan dengan apa? Shallu naon dunia. Iya kan, bersolawat. Sholawat. Solawat. Oke. Setelah. Betul, Teh? Dari salawat di Quran Teh? Sallu ala nabi. Salawat Ya. untuk nabi. 5 genep. Ayat 5 genep. 3356. Surat Surah Al-Ahzab. Azab. Surat ketilu-tilu. Ayat 5 genep. Ada. Oke? Sama dari artikannya? Sama? Oke, sekarang saya tanya Teteh. Yushollu ini fi'il atau isim? Isim. Yusolluna. Isim atau fi'il? Iya. Ayo. Sholat, sholu. Isi. Fi'il. Fi'il bener. Fi'il madi. Fi'il madi. Bener. Ilmu doang. Mudhari'nya ya Bapak. Kapan? Aktif dong. Akan. Oke. Artinya kata Kerja. kerja. Sholawat. Isim atau fi'il? Isim. Verb. Is. Sim. Kata. Ben. Benda. Benda. Noun. 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 Oke. Itu. Kata benda dari apa? Salawat. Nih, lihat kamus. Lengkap kamusnya, kamus Arab. Nih, kamus Ufaros, kata kamus Indonesia. Itu untuk mencari kosakata. Ini kamus Muhammad Yunus. Oke, awan-awan. Ketemu? Betul, dari salawat betul? Betul. Ya kan? Oke, sekarang kita cari salawat.
Sholawat itu kata benda kan teh, betul teh? Ini. Betul? Kata benda dari apa? Jadi wow. Sholawat. Wow. Pas. Sholawat itu nih, ya. Sholawat. Sholawat. Bentuk jamak dari Sholat. Sholat. Oh, dari sholat. Dari sholat. jadi sholawat itu bentuk jamak dari Sholat. sholat. Ini bentuk jamaknya. Sholawat. Sholat ini kata benda juga. Kata benda tunggal. Ini kata benda Jamak. jamak. Ini analisis nih, analisis lafaz nih. Sholat. Udah? Ini yusolu kata kerja. Diartikan sholawat yang merupakan kata Benda. benda. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Pak Eri ngomong bersolawat, bersolawat dan solawat beda apa? Hah? Bersolawat dan solawat, solawat semua beda tuh, beda. Beruang. Sama Berarti artinya apa? punya uang. Memiliki. Wow. Bersolawat artinya Kita yang memiliki solawat. Bersepeda kata orang itu kata kerja, salah. Yang benar mengayuh sepeda, baru kata kerja. Kalau bersepeda masih memiliki sepeda. Aku bersepeda. Iya, Mendayung. mendayung, mengayuh itu baru kerjanya. Oh, Iya. gitu. Berarti dia selalu kata kerjanya gitu. Kerja, Kalau sholatnya sholawat masih kata benda. si kata benda. Walaupun nggak pakai ber. Berkitab artinya apa? Punya kitab. Memiliki kitab. Ada nggak unsur kerjanya? Enggak ada. Nggak ada, itu kata pemilikan saja. Itu yang dimaksud dengan mentelaah. Teliti dulu. Maka utslu ma uhiya kitab. Telitilah, analisalah. Jadi membaca itu bukan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumid. Tapi analisa. Kita kalau beli barang, beli HP, menang milih tuh. milih. Nah, pakai dipilih kan nggak buatan pabrik. Terima, udah pasti halus. Kan beda-beda spesifikasinya. Gitu. Hikmah. Inilah gunanya. Makanya tadi kembali ke surat 43 13 tadi. Kenapa bos ya? Kenapa si Kitabul Mubin tadi dijadikan Quranan Arabian? Apa katanya? La'alakum Agar kamu mempotensialisasikan akal. nih data. Jadi redaksi bahasa Qur'annya itulah yang harus diolah oleh akal kita agar akal kita bekerja secara efektif. Berarti Quranan Arabian adalah bacaan yang berbudaya, berversi, bernuansa, atau bergaya bahasa Arab. Gitu loh. Bukan bahasa Arab yang bernuansa Al-Quran, ya Pak. Nah, rancu itu kalimatnya. Cuy, Rancu itu kalimatnya. Rancu itu. Bro.
bahasa Arab yang bernuansa bacaan, kan rancu. Ngerti? bener mah acuh Gitu. Makanya memproduksi sebuah kata-kata itu, memilih kosakata itu harus tepat definitif. definitif Di kuliah nggak? Enggak. Sama, udah lebih dari kuliah nih juga. Nyesel. Jauh sebelum orang Arab ada, Quran itu lebih duluan. Quran itu lebih duluan. ada Jauh sebelum orang Arab ada. Jadi Arabian itu sebenarnya menggambarkan kondisi. Kondisi bukan salah Rasul turun di Arab gitu maksudnya. Kehidupan alam kemarin sudah kita katakan, kehidupan alam itu membentuk budaya. Budaya. Jadi yang ada adalah budaya alam. Alam yang menciptakan budaya manusia. Jadi manusia berbudaya karena geografis. Sebelum ada manusia yang ada gunung duluan. Belakangan baru ada orang gunung disebutkan. Gunung itu prosesnya lama. Sebelumnya yang ada padang pasir, padang rumput. Di situ belum ada kebudayaan. Jadi Quran itu ditulis dari kebudayaan yang alami. Itu sebabnya mengapa tanzilnya banyak diambil dari alam itu sendiri kan. Sistem tanzil Quran itu kan penamaan-penamaannya bukan dari peristiwa. Nah, kalau manusia mencipta bahasa dari peristiwa, Allah enggak. Ini yang dimaksud dengan proses menjadikan kitab menjadi bacaan. Mesti ada kiroahnya, sama dengan sistem bacaannya diambil dari alam, bukan dari peristiwa. Alam itu bukan peristiwa tapi fenomena. Fenomena alam. Terus model iya nama teh gunung meledak terus teh banjir malayan olah di lokal corok. Understand sampai sini? paham Jadi redaksi Quraniyah harusnya inilah yang siogia menjadi bahan bakar sebagai mobilitas ketika kita baca Quran. Enggak, gitu. Kenal. Muncullah ilmu, ini ya, muncullah ilmu. Setelah muncul ilmu, setelah orang itu menciptakan ilmu, disebutlah dia ulama. Rentetan-rentetan kita itu. Jadi nggak akan ada ulama kalau nggak ada kitab. Ulama muncul dari kitab. Jadi siapapun yang mempelajari kitab, terus dia bisa memproduce ilmu dari situ, dia disebut ulama. 38 ayat 35 ayat 28. 28 29. Bagaimana yang dimaksud dengan ulama itu gitu loh. 38. Nah, Apa tir, Pak? ini
3528 29. Al-Fatir surat ke-35. Ada saat? Ada Baca. Apa katanya? 28. Sing tarik gak tuh? Uminan nasi Dan antara manusia, wadawab wadawab dan binatang melata, wal an'am walan'am dan binatang ternak, mukhtalifun dan mukhtalifan alwan, alwan beragam kadzalik. warna. Terus itu Terus innama yakhsyallaha min orang-orang yang loyal kepada Allah min ibadihil ulama. dari hamba-hamba itu adalah ulama. Ulama. gitu loh. Innallaha azizun ghafur, sudah kan? Ghafur syakur, azizun ghafur. Innallaha azizun ghafur. Azizun ghafur. Oke. Terus di bawahnya, Innal ladzina yasluna. jadi ulama itu adalah yang senantiasa yatlu. Kitab ya. Allah. Nah, apa artinya? Kitab Allah. Enggak, yatlu di artinya apa sih itu? Ya, Sesungguhnya orang selalu membaca. baca. Justru membaca. Apa beda sama ikro? Kenapa enggak yakra'u? Apa beda? Ya, berarti ya cuma Yakra'u sama yatlu. Bedanya apa? background baca, ya cuma mentelaah. Benar tak? Ya merotil. Apa sih? Ya lu mengikuti berarti Pak. Kita bingung kan? Kok itu bius? Ngaco bisa dia. Nah, Ya, ini datanya nih, Iya. Mana sih? ya kan? Kenapa nggak dipakai yakra'u? Ayat iya dia ayat 28. 2829. Ulama tuh itu. Kalau ikro, learn By Oh. learn ban reading. Kalau utlu, learn by analyze. Non Pak? Analyze. Menganalisis.